Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Eh, Marilah bersama-sama kita menjaga kesehatan diri sendiri, yaitu menghindari kerumunan, memakai masker saat keluar rumah dan lain-lainnya, agar kita tidak terkena oleh penyakit-penyakit seperti wabah virus corona sebagaimana yang telah viral di Indonesia saat ini. Baiklah, terlebih dahulu kepada narasumber saya mohon untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Jambi. Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Baik, Kak Nadia, apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, Kak Nadia ini adalah teman saya dari SD, Kak. Kak Nadia kuliahnya di Universitas Negeri Jambi atau UNJA, mengambil prodi ilmu politik. Kita tahu sendiri bahwa ilmu politik kan termasuk ke dalam sosial, dan orang-orang sosial kan biasanya pandai berbicara di depan umum, seperti mana tema kita saat ini, yaitu melatih keterampilan berbicara di depan umum. Langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Kak Nadia, yaitu apakah status menjadi mahasiswa merupakan suatu kewajiban untuk pandai atau bisa berbicara di depan umum? Kita tahu Kak Nadia adalah mahasiswa dan jurusan ilmu politik. Baiklah. Mengenai berbicara di depan umum, itu bukan hanya mahasiswa saja yang diwajibkan, tetapi masyarakat awam pun juga harus bisa public speaking, bisa berbicara di depan umum, karena banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang tidak hanya memerlukan kecerdasan kita saja, tapi juga memerlukan skill dan public speaking kita. Jadi bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita memandang orang lain, itu bisa dinilai untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi keterampilan berbicara di depan umum itu sangat diperlukan ya, Kak. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman kakak berbicara di depan umum saat menjadi mahasiswa? Pengalaman saya untuk pertama kali menjadi mahasiswa berbicara di depan umum yaitu saat saya mengikuti PKKMB dari Universitas Negeri Jambi itu sendiri. Apakah ada pengalaman lain, Kak? Pengalaman-pengalaman lain yaitu saat kita mulai belajar, saat kita mulai proses tatap muka, itu kita diminta untuk berdiskusi, berbicara, memperkenalkan diri kepada teman-teman baru. Kan di sana saat kita kuliah kita tidak lagi bertemu dengan teman-teman kita yang lama. Bahkan bisa bertemu dengan orang yang di luar negeri, luar daerah, jadi berbahasa dengan gaya bahasa yang beda, tingkah laku beda. Jadi kita perlu bisa berbicara di depan umum karena untuk mendapatkan teman-teman baru kita. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah merasa grogi saat berbicara di depan umum? Rasa grogi itu sendiri lumrah bagi setiap orang yang berbicara untuk pertama kali di depan umum. Jadi anggap saja perasaan itu hanya angin lalu. Jadi kita pede dengan diri kita sendiri. Kita yakin bahwa kita bisa berbicara di depan orang, dan selagi orang mau mendengarkan kita, kenapa kita tidak berbicara? Pertanyaan yang selanjutnya, kan tadi ada perasaan grogi, itu kan merupakan lumrah. Bagaimana cara untuk mengatasi perasaan grogi tersebut, Kak? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa anggap saja perasaan kita itu angin lalu. Jadi kita merasa diri kita itu betul, benar. Kita anggap orang itu mau mendengarkan kita. Selagi orang mau mendengarkan kita, maka jangan berhentilah untuk berbicara tentang yang baik-baik. Lalu apa tips dan trik untuk pandai berbicara di depan umum, Kak? Tipsnya yaitu tidak ada tips yang terlalu atau terlalu monoton gitu kan. Bagi saya berbicara di depan umum itu hanya memerlukan mental. Jadi tips dari saya, kuatkan mental, kuatkan tekad, dan cita-cita kita harus kita bayangkan bisa kita berbicara di depan orang.
bisa pede di depan orang banyak. Apakah kakak selama menjadi mahasiswa ada mengikuti organisasi yang berkaitan dengan berbicara atau organisasi seperti misalnya penyiar atau pembawa acara? Di kampus saya itu ada organisasi yang namanya protokoler, terus ada HMI, GMNI. Di situ saya paling mau bergaul dengan orang GMNI karena di situ saya diberi kesempatan untuk berbicara, saya diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat saya. Jadi saya ikut organisasi itu untuk melatih public speaking saya seperti itu. Baiklah kak, apakah selama menjadi mahasiswa pernah melihat atau melihat sendiri mahasiswa yang masih belum pandai dalam berbicara di depan umum? Kalau itu banyak kawan sekelas saya pun bahkan banyak yang masih belum bisa berbicara, bahkan untuk bertanya kepada dosen saja dia sudah merasa grogi, apalagi untuk berbicara di depan umum. Itu banyak, bukan mahasiswa saja, tetapi bukan mahasiswa fakultas saya saja, tetapi banyak lagi mahasiswa dari fakultas lainnya saya lihat seperti itu. Baiklah, apakah mengambil prodi ilmu politik banyak sebagai mahasiswanya harus pandai berbicara di depan umum? Baiklah, sebelum saya mengenal apa itu prodi saya, apa itu ilmu politik, saya mengira bahwa ilmu politik ini hanya seperti racun bagi masyarakat, yang mana kita bisa lihat orang-orang yang berpolitik itu kotor, orang-orang yang berpolitik itu korupsi, atau orang-orang yang berpolitik itu orangnya seperti agak sombong atau gimana. Tetapi kalau kita sudah masuk, kita sudah tahu apa itu ilmu politik, kita akan menyukai prodi itu karena di situ banyak latihan tentang kewirausahaan juga dilatih, kita bagaimana kita memasarkan diri kita terhadap orang lain. Seperti contohnya misalnya kita ini ingin menjadi ketua daerah atau menjadi DPR, di situ kan ada jiwa yang harus orang-orang yang itu harus memilih kita, bagaimana cara orang itu bisa memandang kita baik, bagaimana orang-orang itu bisa memilih kita. Di situ juga diajarkan, di dalam ilmu politik itu diajarkan bukan hanya masalah politiknya saja, tetapi agamanya juga kuat. Jadi saat saya masuk ilmu politik, saya sudah mendalami apa itu ilmu politik, saya sudah belajar apa itu ilmu politik, dan sekarang saya merasa jurusan yang saya pilih itu benar karena di situ ilmu sosialnya sangat dibutuhkan. Baik kak, menjadi mahasiswa politik apakah suatu keharusan untuk bisa berbicara gitu? Oh ya, iya wajib. Kalau kita menjadi ilmu politik, kita wajib bisa berbicara di depan umum, kita wajib melatih public speaking kita karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kehendaki itu memerlukan lisan, bukan hanya kecerdasan, bukan hanya kepintaran, kita memerlukan lidah dan mulut kita untuk berbicara ke depan orang banyak. Apa pesan dari kakak untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman semuanya yang masih belum pandai atau yang belum bisa berbicara di depan umum? Baiklah, untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, saya berharap kita bisa menjadi generasi yang dapat memberikan contoh kepada adik-adik kita, seperti kita bisa berbicara di depan umum. Kita saat ini, milenial saat ini tidak hanya dibutuhkan kepintarannya saja, karena banyak orang-orang pintar tetapi tidak sukses. Karena apa? Dia hanya membutuhkan teori saja, dia tidak bisa mempraktekkan apa yang dia pelajari. Jadi karena itu, ayo teman-teman mahasiswa, kita tingkatkan public speaking kita dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kemahasiswaan di universitas manapun. Dimanapun kita kuliah, dimanapun kita bersekolah, itu semuanya bagus. Tidak ada perbandingannya. Tidak ada perbandingannya universitas ini lebih unggul, universitas ini lebih baik, tidak ada. Kita sama, satu mahasiswa Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah wawancara saya bersama Kak Nadia, mahasiswa Prodi Ilmu Politik di Universitas Negeri Jambi. Semoga ilmu-ilmu dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Nadia dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita masing-masing, karena berbicara itu sangat penting. Dan berbicara itu merupakan suatu aspek nilai jual manusia terhadap manusia. Berbicara bisa mengubah dunia menjadi lebih baik,
mari kita pelajari tentang bagaimana berbicara dengan baik di depan umum. Karena kita sebagai generasi muda, kita harus mempunyai kecakapan hidup yang lebih baik. Semoga pesan-pesan yang disampaikan Kak Nadia dapat bermanfaat. Baiklah, itulah wawancara saya bersama Kak Nadia. Semoga Kak Nadia selalu diberikan kesehatan dan teman-teman lain juga diberikan kesehatan. Dan untuk menghadapi coronavirus, kita semua harus bisa menyikapi hal-hal dengan baik seperti menerima berita ataupun menggunakan alat-alat untuk keluar rumah, karena itu sangat penting. Pengetahuan tersebut sangat penting. Cukup sekian, mohon maaf jika ada saya salah kata. Saya Tasawita Mahalia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.